Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Mimika musnahkan narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan dari Sulawesi Selatan. Polres Jayapura Kota jamin keamanan saat unjuk rasa penolakan transmigrasi. Warga diminta beraktivitas seperti biasa. Pastikan program strategis nasional berjalan, Kepala Staf Angkatan Darat, panen dan tanam padi di Merauke. Polres Mimika memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 37 gram hasil penangkapan di Mimika. Barang bukti narkotika golongan 1 tersebut milik tersangka bernama Imran. Petugas menyitanya ketika Imran hendak berangkat ke DKI Kabupaten Yaukimo melalui Bandara Moses Kilangin, Mimika pada 30 Oktober lalu. Sebagian barang bukti sabu-sabu tidak dimusnahkan karena untuk barang bukti persidangan di pengadilan. Menurut Kapolres Mimika AKBP Komang Budiarta, tersangka mengaku hanya sebagai kurir karena sabu tersebut milik seseorang asal Makassar. Tersangka Imran alias Ian inisial I baru pertama kali menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan cara ketemu langsung dari seseorang yang bernama Saudara Yayang. Paket plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 39,46 gram. Disisikan untuk uji lab berat neto 1 gram, disisikan untuk pembuktian di PN berat neto 1 gram. Barang bukti yang akan dimusnahkan yakni berat neto 37,46 gram. Polres Mimika saat ini memburu 1 tersangka lagi bernama Yayan yang namanya kini sudah masuk DPO. Yayan diduga adalah pemilik sabu-sabu asal Makassar yang memerintahkan Imran untuk membawanya ke DKI Kabupaten Yaukimo. Imran saat ini ditahan di Polres Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika juga memusnahkan ratusan liter minuman keras lokal hasil razia sejak bulan Oktober di 2 lokasi di kota Timika. Sat Narkoba dan Polsek kawasan Pelabuhan Pomako belakangan gencar melakukan razia, salah satunya di Kompleks Gorong-Gorong Timika dan Pelabuhan Pomako. Kedua lokasi tersebut disinyalir banyak beredar minuman keras dan polisi menyita 700 liter minuman keras lokal jenis Sopi yang populer di kalangan masyarakat. Bahwa pada kurun waktu menjelang kalender Kamtimas dari bulan Oktober 2024 sampai November 2024, Sat Res Narkoba Polres Mimika dan jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Pamako telah melakukan operasi penertiban peredaran minuman beralkohol yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika. Dengan sasaran lokasi dan TKP Pelabuhan Laut Pamako, Gorong-Gorong Timika. Adapun barang bukti yang pengungkapan Sat Narkoba dan Polsek jajaran yang akan dimusnahkan berupa minuman lokal sebagai berikut. Barang bukti minuman beralkohol jenis Sopi yang dimusnahkan total seluruh kurang lebih 700 liter. Minuman lokal jenis Sopi banyak beredar di Pelabuhan Timika karena dibawa kapal-kapal dari luar Timika. Polres akan terus melakukan razia terhadap minuman lokal jenis Sopi tersebut dan memperketat pengawasan di pelabuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Jayapura Kota mengantisipasi kericuhan saat unjuk rasa yang akan digelar hari ini. Polres menyiapkan ratusan personel dibantu TNI mengantisipasi adanya tindakan yang berlebihan dari pengunjuk rasa. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Magbon meminta kepada pengunjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum dan menyampaikan aspirasi dengan tertib.
kelompok ini memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Tentunya apabila tidak bisa memenuhi, tentunya nanti kita juga akan memberitahukan melalui surat ya pada forum tersebut. Terkait dengan hal tersebut, tentunya juga kita tetap mengantisipasi ya untuk melakukan pengamanan di titik-titik yang nanti berdasarkan prediksi akan ada kumpulan masyarakat ataupun yang kemungkinan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam hal ini juga tentunya kami jajaran Polresta akan di backup juga oleh Polda, kemudian juga dari Kodim 1701 untuk melakukan pengamanan ya apabila memang nanti tanggal 15 ada aksi tersebut. Ribuan mahasiswa rencananya akan berunjuk rasa hari ini menolak program transmigrasi pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat sudah mengklarifikasi bahwa transmigrasi yang dimaksud bukan memindahkan orang dari Pulau Jawa ke Papua, melainkan perpindahan orang di dalam Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Parkir Tambora sudah mana ini? Bawaslu Provinsi Papua resmi menghentikan dugaan ketidaknetralan penjabat Wali Kota Jayapura. Penghentian laporan tersebut karena bukti yang diajukan pelapor tidak cukup. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan Bawaslu sudah memeriksa 13 saksi, termasuk 2 saksi ahli. Namun bukti rekaman suara tidak memenuhi syarat. Ahli, kami kemudian membuat pembahasan kedua bersama Gakumdu juga, dan hasil dari pembahasan kedua bersama Gakumdu di dalamnya ada Bawaslu, ada kepolisian dan juga ada kejaksaan. Kesimpulannya adalah laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tingkat selanjutnya. Mestinya kalau ini bisa dilanjutkan, ini sudah masuk pada penyidikan di kepolisian. Tapi karena kesimpulan di pembahasan kedua ini tidak bisa dilanjutkan, sehingga laporan ini dihentikan sebagaimana yang teman-teman sudah dapatkan. Meski tidak melanjutkan kasus pidana pemilu, Bawaslu tetap merekomendasikan ke Komisi ASN soal netralitas penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara 9 detik yang viral di medsos akhir Oktober lalu itu diduga suara penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara itu berisi arahan penjabat untuk mengerahkan sejumlah orang di wilayah Kota Jayapura memenangkan salah satu pasangan calon gubernur Papua pada Pilkada 2024. Buntut viralnya rekaman itu, penjabat Wali Kota Jayapura dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tidak netral dalam Pilkada. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke tengah mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan di TPS saat Pilkada nanti. Salah satu yang sering terjadi ketika waktu pencoblosan saat Pilkada, mereka datang ke TPS namun tidak membawa surat undangan untuk mencoblos. Tentu petugas akan menolak mereka. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan warga yang tidak dapat undangan untuk mencoblos tetap akan mendapat kesempatan untuk mencoblos saat Pilkada nanti. KPU sudah menyiapkan waktu bagi warga yang datang tanpa undangan, yakni pukul 12 siang hingga pukul 1 siang, dan selama persediaan surat suara masih ada di TPS tersebut. TPS akan dibuka jam 7 sampai jam 1 siang, kemudian kami dikasih waktu 12 jam untuk menyelesaikan perhitungan suara. Demikian, jadi kami diharapkan ini karena surat-suara lebih sedikit, calonnya juga hanya untuk Pilkada Gubernur dan Kabupaten, jadi bisa lebih cepat selesai. Dari jam 7 pagi, lalu kemudian kira-kira untuk masyarakat diminta untuk segera datang ke TPS jam berapa? Masyarakat kami harapkan bisa hadir jam 7 pagi sudah di TPS untuk memilih sampai jam 13.00 atau jam 1 siang.
Catatan penting bagi warga yang ingin mencoblos tanpa undangan, maka dapat mendatangi TPS sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan tercatat tinggal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak secara khusus datang ke Merauke, Papua Selatan untuk melihat secara langsung tentara yang turut mendukung dan terlibat langsung dalam program strategi nasional di bidang pangan di Papua Selatan. Kasat mengecek langsung program pangan nasional yang dicanangkan pemerintah, khususnya di Papua Selatan. Kasat mengatakan keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat dalam program ini mendorong dirinya datang langsung untuk memastikan ketersediaan segala keperluan dalam mendukung program ini. Datang ke sini untuk melihat langsung karena memang anggota saya banyak terlibat. Setelah ini pun saya akan lanjut lagi ke Wanam untuk melihat sampai sejauh mana kita bisa maksimal untuk membantu program ketahanan pangan ini dan juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nanti kami akan evaluasi apakah kita perlu penambahan orang, penambahan fasilitas, dan lain sebagainya. Seperti tadi ada masukan dari masyarakat, ada penambahan babinsa. Mungkin secara khusus nanti dalam satu desa ada berapa babinsa. Jadi banyak hal nanti yang akan coba kami evaluasi untuk lebih mengefektifkan kegiatan ketahanan pangan. Pada kesempatan tersebut, Kasat bersama petani juga menyempatkan diri panen raya dan tanam padi di areal persawahan di Kampung Telaga Sari Salor, Distrik Kuring, Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat mencanangkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dan saat ini pemerintah akan membuka 1 juta hektar lahan pertanian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah petani di Kampung Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan meminta pemerintah agar menaikkan harga beli beras sehingga kesejahteraan petani makin terjamin. Saat ini, harga beli beras oleh pemerintah berkisar Rp10.500 per kilogram. Harga tersebut menurut petani terbilang murah dan mereka berharap harga pembelian bisa naik lebih tinggi di kisaran Rp12.000 per kilogram. Ya kalau maunya saya ya harga segitu ya tetap gitu, jangan sampai turun terus. Iya, tapi yang standarnya menurut Bapak kan maunya naik berapa Pak? Apa 12.000 apa 11.000? Ya kalau mau keinginan petani sih inginnya ya 12.000. Ya. Bapak kalau menjualnya di mana Pak? Di penggilingan apa di Bulog? Di penggilingan. Penggilingan ya. Tapi dibayar langsung cash. Ya langsung cash. Langsung cash. Kami sebenarnya menginginkan harga di atas 10.000 Pak. Jadi per kilo ya? ya harusnya di atas 10.000, 12.000. Sekarang ini berapa? Saya sih 10.500, 10.300 Per kilo? Iya. Maunya tadi berapa? 12.000? 12.000. 12.000 ya. Itu biasa jualnya di mana? Hah? Biasa jualnya di mana? Di penggilingan apa ada? Ya kami di Merauke di Papua Selatan nih Pak masih di penggilingan Pak. Penggilingan. Belum seperti di Sulawesi ada pengumpul belum ada. Oh, gitu. Jadi penggilingan aja Pak ya? Iya. Tapi sekarang masih 10.000 lebih ya jualnya? 10.200 kan? Nah maunya tadi 12.000 berapa? Ya minimal 12.500, 12.000 lah. Selama ini petani di Merauke hanya menjual berasnya ke penggilingan padi di kampung dan selanjutnya pihak kedua akan menjualnya ke Bulog. Harga pembelian beras memang sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Namun bagi petani belum mencukupi karena harga bahan kebutuhan pokok lainnya juga naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aksi pemalangan sekolah kembali terjadi. Kali ini sekelompok orang yang mengaku pemilik lahan memalang pintu masuk ke SMA Negeri 3 Merauke, Papua Selatan di Jalan Kamisaun, Merauke, Papua Selatan. Akibatnya siswa tidak bisa belajar. Polisi berusaha menjadi penengah namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya
Polisi beserta warga membuka paksa gembok pintu pagar dan siswa akhirnya bisa kembali belajar. Berdua, kami dari pertahanan Kodam Paling Timur. Bribda Askemabel personel Polres Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, muncul di media sosial. Dalam video yang berdurasi 2 menit, Bribda Askemabel menyatakan diri sebagai pelaku pencurian senjata di Mapolres Yalimo. Bribda Askemabel menyatakan pada 9 Juni 2024 mencuri senjata api sebanyak 4 pucuk dari dalam pos penjagaan dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata di dalam hutan. Polisi mengimbau jika warga mengetahui keberadaan Bribda Askemabel agar segera melapor ke polisi. Polsek Mimika Baru kembali meringkus 2 pemuda yang diduga terlibat kasus penikaman terhadap Alfianus di Kelurahan Kebun Siri 28 November lalu. Kedua tersangka ditangkap di lokasi pendulangan emas tradisional di Mil 34. Polisi juga menyita pisau yang digunakan para pelaku untuk menikam korban Alfianus serta handphone milik korban. Total pelaku ada 3 orang, ketiganya terancam hukuman penjara 15 tahun. Direktorat Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan 1,6 kg lebih ganja yang disita dari 2 orang kurir. Pemusnahan itu dilakukan di halaman Mapolda Papua Barat. Kedua tersangka kurir ditangkap di 2 lokasi, yakni di Manokwari, Papua Barat, dan Sorong, Papua Barat Daya. Ganja didapat 2 tersangka dari rekan mereka di kota Jayapura. Polisi sengaja menghadirkan 2 pelaku saat pemusnahan. Pemerintah Kota Jayapura melakukan panen raya padi di lahan seluas 15 hektar di Koya Barat, Distrik Muara Tami. Panen raya ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang tengah dicanangkan pemerintah pusat. Padi yang dipanen adalah varian IR64 yang hasilnya mencapai 75 ton. Varian padi yang ditanam itu merupakan varietas terbaik dengan jangkauan panen selama 3 hari menggunakan mesin panen. Kasus penjambretan di Merauke akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku juga tidak pandang bulu. Biarpun di tengah siang bolong, mereka nekat menjambret korbannya di tengah keramaian. Terkait dengan kasus ini, Polsek Merauke Kota mengimbau warga Merauke agar waspada dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan yang dapat memancing pelaku. Warga juga harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengan ponsel saat berkendara. Karena saat ini, ponsel kerap menjadi incaran pelaku kejahatan karena mudah dijual kembali. KPU Mimika sudah merampungkan proses pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur. Sejak menerima surat suara pada 6 November lalu, KPU Mimika langsung berpacu dengan waktu untuk menyortir dan menemukan banyak lembar surat suara yang rusak. Untuk surat suara gubernur ada 35 lembar yang rusak. Untuk bupati dan wakil bupati, sekitar 1.700 lembar surat suara yang rusak. Selain itu, KPU juga kekurangan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakilnya yang berjumlah sekitar 500 lembar lebih.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.